Akhirnya kita bisa bertemu lagi di podcast Sulung Suara Falung. Yeay. Nah, karena kemarin banyak yang request nih, kapan ya podcast Sulung keluar lagi? Kapan nih podcast Sulung tayang lagi? Ya, banyak banget kemarin, sekitar 1 orang sih. Tapi kita excited banget gitu loh buat bikin. Aduh, ternyata banyak ya yang menanti podcast kita. Oke. Nah, gimana nih teman-teman? Kayaknya ini waktunya kita buat ngobrol-ngobrol ya. Setelah 1 tahun lebih nih kita hidup secara terbatas ya. Terbatas, kita makan pun terbatas, nggak bisa dine in, bisa pun hanya 20 menit ya maksimal. Selebihnya take away. Terus kita bertemu pun dibatasin, kita nggak boleh deket-deket lah, harus jaga jarak, protokol kesehatannya harus ketat. Terus kita belajar pun juga terbatas, kita hanya bisa belajar secara online. Tapi itu bukan penghalang ya teman-teman. Walau mungkin teman-teman kadang ngerasa sumpek ya kalau bahasa Jawanya, sama saya juga. Tapi teman-teman tetap semangat ya intinya, karena di sini ada aku, Tiara Gusma dari Aquaculture 2020 dan Mbak Angel dari Aquaculture 2019 akan nemenin teman-teman semua di podcast Sulung ini. Nah, ini adalah chapter pertama teman-teman, yaitu orientasi. Selamat menikmati. So, bener banget nih yang udah disampaikan sama Tiara tadi. Jadi di chapter 1 kali ini kita bakal bahas yang ringan-ringan aja, sedikit throwback sama bahas mengenai isu-isu terkini yang lagi happening. First of all, aku mau nanya nih ke teman-teman. Teman-teman tuh kayak udah kangen gitu gak sih? Kayak kangen sama dunia luar yang bebas, terutama dengan vibes jadi anak kampus yang bisa kapanpun, kemanapun, ke kampus seru-seruan bareng temen, nugas gitu kan, kayak ikutan event atau konser. Terus vibes jadi anak kosan, apalagi yang harus bangun pagi nih, harus cepet-cepet datang ke kampus karena takut telat gitu kan. Terus sampai di kelas kita harus absen fingerprint, terus pulang. Ada aja tuh pertanyaan kayak, kita mau kemana nih? Cari makan yuk. Ayo kita kesini yuk, hangout bareng gitu kan. Karena kalau aku pribadi jujur kangen banget sama masa-masa itu. Walaupun kalau aku baru bisa menikmati selama 6 bulan aja, tapi I genuinely happy. Kalau dibandingin sama sekarang nih, apa-apa dilaksanain dengan online, Google Meet, Zoom, link dong link gitu kan. Kalau mau foto buat dokumentasi itu harus fotonya kotak-kotak melulu gitu kan, karena kita nggak bisa catch up sama teman sedekat dulu. Aku juga agak gimana gitu ya kalau mikirin kayak, masa sih wisuda mau online gitu kan, kayak ya ampun dunia perkampusan, dunia perkuliahanku gimana gitu kan. Agak resah, tapi ya udah lah ya gimana, karena udah 1 tahun lebih nih kita ngerasain kayak gini gitu kan. Kalau kita mau sedikit throwback lagi, dulu tuh kita awal ada pengumuman buat libur tuh kalau nggak salah tanggal 17 Maret 2020 dan kita bener-bener kayak happy. Wow, libur 2 minggu di tengah hektiknya praktikum waktu itu ya. Dan kita bener-bener kayak menyambut dengan gembira. Ternyata udah 1 tahun lebih nih kita nggak balik-balik ke kampus. Jadi kayak berkedok. Libur 2 minggu tapi ternyata udah 1 tahun gitu kan. Apalagi kita juga lihat kalau sekarang tuh kasus COVID terus meningkat dan sempat dilakukan PPKM yang diperpanjang terus-terusan sampai 16 Agustus gitu kan. Kayak ya ampun, padahal PPKM tuh kayak berdampak banget nih sama teman-teman, sama orang-orang di luar sana yang banyak juga kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Kalau teman-teman sendiri gimana nih sebagai mahasiswa? Apakah teman-teman tuh udah ngerasain yang nyaman atau malah belum bisa berdamai, belum bisa beradaptasi sama situasi pandemi sekarang? Banyak juga nih sekarang teman-teman yang udah bisa memanfaatkan waktu di kala pandemi ini, mumpung online nih, ayo kita ngembangin diri, ikutan kegiatan kemahasiswaan kayak magang, volunteer, event, atau organisasi sebanyak-banyaknya untuk menambah pengalaman. Tapi juga nggak sedikit loh kayak teman-teman yang masih kesulitan karena kegiatan online ini jadi ruangnya lebih terbatas. Tapi teman-teman, apapun itu, mari kita berharap yang terbaik agar pandemi ini tuh segera berakhir, supaya kita bisa beraktivitas dengan normal seperti dulu.
Kami juga berharap dan mengajak teman-teman sekalian untuk mematuhi protokol kesehatan dimanapun, kapanpun. Oke, jadi thank you so much for listening. We're really sorry if we have a mistake. Sampai jumpa di chapter 2. Sekian dari chapter 1 kali ini. Stay safe, stay healthy. Salam perikanan.